Nah kemudian yang berikut, perlu juga teman-teman ini mindsetnya dengan berubah menjadi fungsional ini, mindsetnya atau cara berpikirnya juga dirubah. Jangan masih terbawa jabatan struktural. Contoh misalnya tadi ditanyakan, nah apakah kemudian jabatan fungsional ini bagaimana karirnya? Nah apakah saya muda terus? Ada yang berpikir bahwa ketika mereka sudah ke fungsional, pasti tersedia jabatan madianya, pasti tersedia jabatan utamanya. Sama juga dengan struktural. Struktural juga terbatas jabatannya. Ya kan, misalnya kita saja di Badan Kepegawaian, ada jabatan eselon 4 hanya 9 misalnya. Jabatan eselon 3-nya ada 3. Nah, dari 9 orang ini memperebutkan 3 jabatan ini. Sama juga dengan fungsional. Tidak mungkin jabatan fungsional muda ada 10, kemudian kita siapkan jabatan fungsional madya ada 10. Karena kita harus hitung benar beban kerjanya. Karena tidak mungkin ketika lebih naik, beban kerjanya akan sama dengan beban kerja jabatan muda gitu. Sehingga disitulah kemudian ada kompetisi secara sehat, ya. Masing-masing harus lebih meningkatkan kompetensinya, meningkatkan wawasannya. Bahkan teman-teman yang kemarin pada saat penyetaraan memang kami dapatkan ada kurang lebih dari 282 yang dilantik, ada kurang lebih 105 orang yang secara kualifikasi belum memenuhi sebelumnya. Dari sisi regulasi sebenarnya mereka ini harus uji kompetensi dulu, baru kemudian masuk. Tapi kebijakan dari Kementerian Dalam Negeri dan juga Menpan, lantik dulu, setelah itu baru uji kompetensi. Nah, ini juga teman-teman kasihan juga nih. Makanya teman-teman yang sudah beralih ke fungsional kemarin yang belum memenuhi kualifikasi, ada catatannya kepada kami, nanti kami akan sampaikan kepada mereka. Mereka ini masih dituntut untuk mengikuti uji kompetensi lewat instansi masing-masing. Mudah-mudahan kami berdoa mereka bisa lulus dan tetap berkarir di jabatan fungsional yang sudah ada sekarang gitu. Iya, dan sekarang yang terjadi adalah saat ini fungsional rasa struktural, Pak. Kenapa? Karena sampai dengan saat ini orang yang sudah disetarakan itu bukan merasa dia masih pejabat eselon 4 ya, tetapi banyak staf-staf itu masih tetap berkoordinasi terus dengan dia seakan-akan dia masih masih atasannya itu. Gimana Pak Sukri? Iya, artinya itu yang saya sampaikan tadi, karena ini kita masa transisi, jabatan fungsional rata struktural itu memang masih dimungkinkan karena memang ada ada ketentuan yang mengatur itu ya. Nah itu tidak lama, hanya 1 tahun. Nah kemudian ketika ada staf yang merasa bahwa dia masih punya atasan, saya kira juga ini perlu penyesuaian karena lama-lama mereka akan bisa bisa tahu sendiri bahwa di mana posisi sebenarnya mereka. Kan? Nah dari sisi atasan bawahan sebenarnya sudah diatur dalam Permenpan yang mengatur tentang jabatan fungsional, termasuk juga Permenpan yang mengatur jabatan fungsional lain-lain sesuai dengan instansi pembinanya masing-masing. Nah secara struktur itu, secara kedudukan mereka itu jabatan fungsional tetap berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pejabat yang lebih di atas. Jabatan misalnya kalau tidak ada jabatan administratornya, dia langsung bertanggung jawab kepada jabatan pimpinan tinggi. Kalau sepanjang ada jabatan administratornya, jabatan fungsional muda itu bertanggung jawab kepada berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pejabat administrator. Berarti ketika dia menjadi subkoordinator misalkan, dia harus di-SK-kan secara internal ya Pak Sukri ya? Iya, untuk angka kreditnya mereka juga. Iya, karena memang jabatan koordinator, subkoordinator ini bukan jabatan seharusnya. Ini tugas tambahan. Tugas tambahan. Ya, sehingga dia tidak di-SK-kan seperti SK pejabat gitu ya. Hanya di-SK-kan oleh pejabat unit kerjanya masing-masing. Jadi sudah sedikit jelas ya untuk Anda sahabat RH, dan sayang sekali ya ini udah lewat dari jam yang sebenarnya. Insya Allah Pak Kaban, Pak Arianto ini sudah bisa menjawab sedikit kegalauan dari teman-teman semua ya, khususnya ASN di lingkungan pemerintah provinsi maupun yang ada di kabupaten. Dan tentunya di sini Biro Organisasi juga sudah share ya, untuk yang mau keluhan itu ada alamat emailnya ya Pak Arianto. Silakan kunjungi web kita. Mudah-mudahan ada sedikit gambaran. Sedikit dan insya Allah juga kami dengan Pak Kaban tentu tidak akan berhenti di sini. Mungkin kita akan melakukan virtual meeting untuk menjelaskan cara, insya Allah. Jadi untuk rekan-rekan saya ASN, insya Allah memang sudah masanya. Kita hanya menyesuaikan saja. Aturannya akan terus terjadi. Tidak usah khawatir soal mentok jabatan, karena selama memang dibutuhkan pasti akan terus naik. Kuncinya hanya memang di kompetensi.
soal tadi misalnya ada kekhawatiran akan mentok, ini di jabatan fungsional dibuka dia antara jenjang ke atas vertikal maupun horizontal. Dia bisa berpindah antara jabatan fungsional yang lain ke yang lainnya. Kemudian dia bisa naik ke atas selama itu tadi kalau ada kebutuhan di atas. Benar. Dan dia bahkan bisa ke pusat. Dan dia bisa tetap bisa ada peluang untuk jadi jabatan pimpinan tinggi. Jadi insya Allah tidak ada masalah. Kuncinya hanya satu, buat dirimu sekompeten mungkin. Kemudian dengan kebiasaan itu bisa melakukan banyak hal dengan cepat, agile, dengan cerdas, dan menghasilkan produk yang bernilai tambah. Itulah fungsional. Dan harus bersiap kalau setiap kegiatan sediakan sertifikat, karena itu yang ditanya oleh para fungsional. Itu tanggung jawab ini. Bukti itu Pak Kaban, ada hal yang ingin disampaikan Pak Kaban? Ya, saya kira ini bukan mimpi, ini sudah menjadi kenyataan. Iya. Harus segera bukan bangun. hayalan lagi, ini sudah realita yang kita rasakan, yang kita alami, sehingga teman-teman ASN khususnya ya, tolong mohon untuk bisa mempersiapkan dirinya masing-masing, ya, mempersiapkan dirinya masing-masing untuk sama-sama bersaing secara sehat, berkompetisi secara sehat, karena memang di jabatan fungsional ini lebih sehat persaingannya dibanding dengan jabatan struktural, karena memang jabatan fungsional ini benar-benar dinilai dan dihitung nilainya gitu. Ya. Terakhir Pak Sukri, berarti bisa juga nantinya ketika fungsional dia sudah memenuhi pangkat ataupun golongannya, dia bisa dialihkan ke struktural lagi misalkan. Sepanjang jabatan struktural kemudian tidak ada yang mengisi, bisa ditarik di jabatan fungsional. Ya, seperti itu. Oke, baik, sudah banyak gambaran ya, dan walaupun saya yakin dan percaya masih banyak ini yang pengen masuk, nanti kita akan lanjutkan di aspirasi NKRI berikutnya. Sekali lagi terima kasih Pak Kaban BKD, Pak Sukri Suratinoyo, juga Pak Karo Organisasi ya, Pak Dr. Insinyur Arianto Husain, untuk waktu dan kesempatannya, juga untuk Anda sahabat RH yang sudah bergabung bersama kami di line telepon di 0811434932. Saya Lesyawati Ali, sampai jumpa.